Nama gue Amanda Adzani, gue Presiden Ilsa Binus 2003-2024. Hello everyone. Nama gue Lia, di Ilsa gue sebagai Vice President of External Affairs. Halo, aku Elsya sebagai Vice President of Internal Affairs. Halo, gue Pelangi sebagai General Secretary and Treasurer dari Ilsa. Nggak harus. Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena Ilsa itu adalah wadah ataupun forum buat teman-teman buat bisa belajar bahasa Inggris. Jadi nggak perlu yang namanya expert dulu bahasa Inggris baru bisa masuk Ilsa, walaupun namanya adalah International Law Student Association. Nggak ada. No, free. Itu dong bisa, kalau kalian tertarik sama lomba IHL, kalian tentu bisa untuk berkesempatan lomba di Hong Kong. Ilsa itu menerima semester 1 sampai 4. Di Ilsa itu ada divisi Creative Media, Public Relation and Partnership, Studies and Publication, dan Departemen International Moot Court and Competition. Sejauh ini sih anggota Ilsa udah sering ya kerjasama sama universitas lain. Salah satunya saat ini kita juga lagi kerjasama sama Universitas Brawijaya. Jadi awalnya gue itu adalah anak muting. In my first year, gue adalah anak muting. Gue dapat muting experience, terus gue jadi kayak penasaran kayak kok kayaknya seru ya masuk Ilsa gitu. Apalagi Ilsa kan satu-satunya organisasi di business law yang scope-nya internasional. Organization skill secara di ranah internasional dan juga pengalaman internasional muting di IHL. Karena proker-proker Ilsa tuh seru banget. Ada Bilsa Legal Career, terus ada International Muting, sampai ada kayak Bilsapedia dan banyak hal. Karena tentunya di sini selain kalian bisa dapat ilmu, kalian juga bisa mendapatkan atmosfer yang fun dan layaknya keluarga. Kalau kalian pengen punya pengalaman internasional, apalagi di International Muting, kalian wajib masuk Ilsa Binus. Di situ belajar lebih mengenai berinteraksi sosial dengan narasumber-narasumber yang saya suka invite, yaitu yang berpendidikan dan mempunyai ilmu kuat dalam hukum internasional. Dan salah satunya juga adalah untuk menambah wawasan saya karena saya melakukan publication dan mencari studies dalam hukum internasional. Saya akan selalu mencari info terbaru mengenai hukum internasional. Setelah lulus dari BINUS, aku ngerasa kalau skill komunikasi aku jadi jauh lebih baik. Dan kemudian aku jadi punya banyak koneksi, gak cuma di BINUS tapi di luar BINUS juga. Jadinya aku bisa tahu dong mana tempat-tempat yang lagi open loker. Kalau aku ditanya perlu atau enggak masuk Ilsa, menurut aku perlu. Karena meskipun kalian belum tahu ingin jadi apa nantinya atau akan bekerja di sektor apa, kalian bisa belajar skill-skill dasar terkait birokrasi, cara menjalankan program, cara riset, dan lain sebagainya itu di Ilsa. Yang mungkin hal-hal ini belum tentu kalian bisa dapatkan di tempat lain. Kalau ditanya perlu masuk Ilsa atau enggak, menurut aku sih perlu ya. Kalau misalkan kalian merasa pengen ikut Himslaw juga, selama kalian mampu bisa aja kok, karena aku pada saat di Ilsa juga menjabat sebagai salah satu petinggi di Himslaw. Jadi menurut aku itu sama sekali nggak masalah selama kalian bisa mampu ngebalance-nya. Selama kalian pengen berorganisasi dan punya interest di hukum internasional, kalian menurut aku wajib banget sih untuk ikut Ilsa. Apalagi kalau kalian pengen berkompetisi. Yang paling berkesan menurut aku pas Ilsa itu pas aku dulu ikut muting Vismut sama IHL. Tapi terlepas dari itu, yang menurut aku yang berkesan juga itu adalah acara-acaranya Ilsa, gathering internalnya gitu. Dulu pas aku
menjadi pengurus ILSA, kita itu suka ada ngadain Christmas party sama bukber. Nah di situ yang kita tuh ngundangnya nggak cuman kayak anak ILSA-nya doang, tapi kita juga allow anak ILSA untuk invite their puswen atau mungkin kayak keluarganya. Jadi kita bisa kenal banyak orang dan kita juga bisa nambah keluarga baru. Hal yang paling berkesan selama aku mengikuti ILSA BINUS ada banyak, karena dengan ikut ILSA BINUS bikin perjalanan kuliah aku jadi berwarna. Tapi kalau ditanya apa yang paling berkesan, jawabannya tentu ketika aku dan teman-temanku waktu itu berhasil memenangkan penghargaan Best Memo pada ajang International Humanitarian Law Moot Court Competition, yang mana perlombaan itu adalah perlombaan yang diikut sertakan BINUS pertama kali, dan lomba itu juga yang pertama berhasil mendapatkan penghargaan untuk BINUS University pada ajang International Moot Court Competition. Baik untuk pengurus dan calon pengurus ILSA BINUS adalah semakin terus berjaya organisasinya dan semakin terus berkembang hingga dikenal oleh banyak organisasi-organisasi dan universitas lain di seluruh Indonesia. Pesan untuk para pengurus ataupun teman-teman yang calon pengurus yang mau join, pesan yang paling penting dari gue adalah do not waste your college time sama sekali. Utilize your time selama kuliah, belajar, cari pengalaman, networking, apapun itu. Kalian jangan sia-sia waktu sama sekali. Tapi juga jangan lupa buat be happy and have fun. Tapi ya itu, pokoknya jangan males belajar terus. Untuk pengurus yang sedang menjabat sekarang, itu teman-teman pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin, karena ini merupakan stepping stone teman-teman sendiri di dunia profesional ke depannya gimana. Jadi semangat teman-teman semua, aku doakan yang terbaik. Jadi kalau pengen punya cita-cita satu saat kerja di pemerintahan, di Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat, jadi duta besar, ya ILSA itu tempat yang paling tepat ya, karena kita belajar banyak hal tentang hukum dan juga diplomasi. Kalau kita pengen punya law firm, punya klien dari berbagai negara, ILSA BINUS lagi-lagi yang paling tepat, karena kita terbiasa untuk menangani perkara-perkara internasional. Bahkan ketika kita punya mimpi untuk menjadi seorang arbiter, bersidang di berbagai negara, itu juga ada pilihan yang paling tepat di ILSA BINUS, karena kita juga punya banyak kesempatan berkompetisi di berbagai kompetisi arbitrase internasional. Banyak banget, bukan cuma untuk mahasiswa, tapi juga jurusan. Karena sejak ILSA BINUS berdiri, jurusan kita bukan sekedar mendapatkan akreditasi unggul di nasional, tapi juga akreditasi internasional. HIEC dari Taiwan. Itu juga berkat dari kontribusi teman-teman ILSA BINUS. Bahkan kalau kita lihat, teman-teman itu tidak hanya aktif organisasi alias jago kandang di kampus, tapi juga punya relasi yang tidak hanya ada di tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional. Terbukti misalnya, tidak sekedar ikut dalam berbagai kompetisi internasional, tapi juga ada yang berkesempatan menjadi juri dari kompetisi-kompetisi moot court internasional. Tentu saja yang Mas harapkan ILSA BINUS itu bisa menjadi pabrikasi dari lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang punya kualifikasi luar biasa, kualifikasi mendunia, sehingga kemudian ILSA BINUS itu bisa dirasakan dari berbagai kalangan, termasuk bukan sekedar mahasiswa tapi juga alumni, karena alumni-alumni kita yang lulus dari ILSA BINUS itu langsung mendapatkan tawaran-tawaran dari berbagai tempat yang strategis dan prominent. Jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang ke ILSA BINUS.